Oke guys, dan pada akhirnya season ketiga dari Donghua ini kita bahas juga. Kalau menurut opini pribadi sih, season 3 ini nih menjadi pendorong dari keseruan utama cerita Shoyan. Benar-benar semua yang sedih-sedih dan plot twist besar mulai diceritakan dari sini. Kemudian puncak yang paling luar biasa bakal kelihatan di season 5 nanti. Untuk info tayangannya masih belum dipastikan kapan, tapi dijamin bakal keren abis. Tanpa menunggu lama lagi kita langsung masuk aja ke video pembahasannya Battleshock The Heaven. Terus aja lakuin. Sudah 2 bulan semenjak Shoyan dan Loyo memasuki kawasan Gurun Tager, pasir yang ditiup angin benar-benar mengganggu pandangan dan gerakan Shoyan. Lokasi yang mereka tuju saat ini adalah kuil yang terletak di pedalaman tempat tinggal manusia ular. Aduh, ada main petasan lagi di sini, air mancur. Karena melihat muridnya terlalu kacau untuk melanjutkan perjalanan, Loyo memutuskan untuk mencari oasis terlebih dahulu sebagai tempat peristirahatan. Daerah gurun seringkali mengundang fata morgana yang menipu mata seperti TikTok, tapi untungnya penampakan yang mereka lihat kali ini benar-benar sebuah oasis. Seperti kebanyakan kawasan subur di tengah gurun, oasis yang mereka temui dipenuhi dengan banyak pepohonan dan rerumputan segar. Namun anehnya terdapat begitu banyak patung-patung manusia ular yang dipahat rapi. Setelah menyusuri jalan yang dibuat dari bebatuan pula, Shoyan akhirnya menemukan tanda-tanda sumber air. Namun bukannya menemukan tempat untuk melepaskan dahaga, Shoyan dan Loyo justru secara tidak sengaja melihat seorang wanita ular yang menari di tengah kolam. Loyo memarahi Shoyan karena mengintip seorang wanita cantik secara tidak sopan, meski pada akhirnya mereka sama-sama memperhatikan kemolekan perwujudan di hadapan sana. Setelah bersembunyi selama beberapa saat, tarian dan aroma yang dikeluarkan dari wanita ular tersebut akhirnya disadari penuh oleh Loyo. Tidak lain dan tidak bukan, sosok itu adalah sang Ratu Medusa. Shoyan yang tahu seberapa berbahaya situasi mereka langsung terkejut dan bergerak mundur. Untungnya keberadaan mereka disembunyikan oleh aura Loyo. Sebelumnya ketika sampai di dasar paling bawah kolam magma Gurun Tager, Shoyan begitu frustasi karena gagal menemukan inti api dari teratai biru. Namun petunjuk dari sisik ular 7 warna yang tidak sengaja tertinggal menjadi petanda kalau Ratu Medusa yang telah mengambil inti api. Sayangnya saat ini Loyo sama sekali tidak merasakan keberadaan inti api dari sang ratu. Ketika mereka dilema antara harus kabur atau tetap diam di tempat, tiba-tiba Ratu Medusa memanggil seekor roh ular legendaris yang sangat besar. Sekilas setelah sang ratu membalikan tubuhnya, tatapan wanita itu segera bertemu dengan mata Shoyan. Ratu Medusa memanggil beberapa wanita ular yang berada di bawah kendalinya. Dia memerintahkan pemimpin dari kelompok itu yang bernama Yume untuk mengurus kelakuan si pengintip. Apakah Shoyan bisa kabur dari kejaran wanita cantik berambut biru itu? Yume mengubah tubuhnya menjadi roh-roh ular dan menyatu kembali di atas udara. Dia menggunakan sayap doki untuk mengamati Shoyan dari atas, sementara serangan ular-ular kecil terus mengejar pemuda itu. Karena merasa situasinya benar-benar berbahaya, Loyo tanpa pikir panjang segera merasuki Shoyan dengan kekuatan rohnya, membuat kemampuan kultivasi muridnya itu langsung setara dengan seorang dohuang. Peningkatan kekuatan yang luar biasa ini membuat Yume langsung waspada dan meningkatkan serangannya. Shoyan berkata kalau mereka seharusnya tidak saling bertarung pada malam itu, tapi perintah dari sang Ratu Medusa tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Yume. Dia menggunakan salah satu teknik pelatihan energi untuk memanggil 2 roh ular berukuran sedang. Kemampuan kultivasinya berada pada jajaran dohuang terkuat dari bangsa ular. Kalau tidak ada kekuatan Loyo yang mengisi tubuhnya saat ini, kemungkinan besar Shoyan sudah mati saat serangan ular-ular kecil pertama. Dia cukup berani untuk berhadapan dengan Yume pada malam itu, tapi Loyo menghentikannya karena tiba-tiba keberadaan seorang dohuang lain muncul di dekat mereka. Setelah Loyo membatalkan teknik perasukan, kekuatan Shoyan langsung turun ke peringkat dosi. Namun yang penting saat ini dia harus kabur dari kejaran Yume.
Sementara itu kelompok Do Huang yang dimaksud tengah menaiki sebuah kapal Haiyi. Kelompok itu dipimpin oleh Guhe, seorang alkemis level 6 yang dijuluki sebagai Raja Pil. Pengawalnya yang menggunakan jubah cadar hitam merasakan kalau ada pertarungan Do Huang di depan mereka yang kemungkinan adalah Xiaoyan. Yume masih mengikuti pemuda itu dalam pelariannya. Kejar-kejaran kali ini berubah menjadi kompetisi saling menemukan. Entah Xiaoyan yang bisa terus membodohi Yume ataukah Yume yang lebih dulu menangkapnya. Xiaoyan berjalan ke kawasan lapang sambil memasang kuda-kuda. Dia juga memanggil pedang hitam sebagai bentuk pertahanan diri. Tiba-tiba Yume sudah datang dari belakang sambil menggunakan teknik pesona. Siapapun yang terjebak dalam teknik ini akan mematuhi segala keinginan lawannya. Xiaoyan membuat kesalahan besar dalam pertarungannya, yaitu secara tidak sengaja membuat wajah cantik dari Yume sampai terluka. Dia yang ingin selalu tampil sempurna di hadapan Ratu Medusa seketika mengamuk menghajar Xiaoyan tanpa ampun karena perbuatannya. Xiaoyan yang tidak sanggup melakukan apa-apa hanya bisa pasrah ketika Yume mencekik lehernya. Namun tiba-tiba pengawal Guhe yang menggunakan cadar muncul menyelamatkannya. Xiaoyan segera berdiri mengucapkan terima kasih kepada penyelamat itu, kemudian bergegas meninggalkan padang pasir dengan sayap doki. Meski di hadapannya sudah muncul seorang lawan yang kuat, Yume masih berniat menyelesaikan tugas yang dia terima dari Ratu Medusa. Untung saja gerakan cepat pengawal Guhe masih sempat untuk menyelamatkannya lagi. Pengawal itu dipanggil Guhe dengan nama Master Yun. Karena tidak mungkin bagi Yume untuk tetap mengejarnya, Xiaoyan akhirnya benar-benar memiliki kesempatan untuk kabur. Guhe yang sudah tiba segera menyampaikan permintaan maaf dan mengutarakan niatnya. Dia pergi ke padang pasir Tager untuk bertemu dengan Ratu Medusa. Bangsa ular dan manusia selalu bermusuhan sejak ribuan tahun lalu. Meskipun Guhe membawa 3 orang yang termasuk dalam jajaran 10 orang terkuat di Kekaisaran Jama, mereka mungkin akan tetap kalah melawan kekuatan penuh bangsa ular. Pria bertato bernama Yanxi itu menyarankan Guhe agar langsung memulai pertarungan baku hantam. Kalau kekuatan tempur bangsa ular tiba lebih dulu di tempat ini, kemungkinan mereka akan gagal menemukan apa yang mereka cari. Setelah menimbang-nimbang situasi, Guhe akhirnya memutuskan Yanxi, sang Raja Singa Da Fengli, sang penguasa angin, untuk maju. Yume menggunakan teknik perubahan bentuk roh ular untuk menciptakan kekacauan, kemudian segera kabur setelah menemukan celah. Lalu kita beralih untuk melihat keadaan Xiaoyan yang terbang di udara. Di saat itu pula Loyo akhirnya mengeluarkan bentuk roh dan ikut melayang bersamanya. Berdasarkan prediksinya, kemungkinan besar Guhe juga datang ke padang pasir untuk mengambil inti api. Ada begitu banyak orang yang harus dihadapi Xiaoyan demi mendapatkan harta tersebut. Tapi ini mungkin bisa jadi kesempatan untuk membiarkan kedua kelompok besar itu saling baku hantam, kemudian menyelinap untuk mengambil inti api. Keesokan harinya di daerah tebing-tebing padang pasir, Xiaoyan sedang mengintai kawasan kuil ular yang akan mereka tuju. Tiba-tiba dia mendengar suara kedatangan salah satu kepala desa ular bernama Hua Seer. Wanita itu datang membawa beberapa penari untuk memeriahkan ritual pemberkatan. Xiaoyan tiba-tiba menyergap salah satu penari dan mengambil pakaiannya. Dia menggunakan pil pengubah tubuh untuk menyelinap di antara bangsa ular asli. Sementara itu di istana ular, Ratu Medusa mengambil beberapa kotak-kotak harta dan mengisinya dengan beberapa wujud api. Tidak berapa lama kemudian Yume datang memberikan laporan atas apa yang dia temukan tadi malam. Pertama adalah kedatangan Guhe dan para ahli bela diri tingkat atas dari Kekaisaran Jama.
Yume juga khawatir dengan sosok pengawal bercadar yang kekuatannya berada di level Do Huang. Ratu Medusa tetap memutuskan kalau ritual evolusi akan tetap berlanjut sebagaimana meskinya. Dia memerintahkan Yume untuk menyimpan 4 kotak harta berisi api tadi di setiap kuil yang berbeda. Hal ini ditujukan agar Guhe kesulitan menemukan inti api yang asli. Keberadaan Shoyan yang tiba-tiba bisa meningkatkan kekuatan setara Do Huang juga Yume laporkan. Tapi Medusa masih belum menganggap Shoyan sebagai suatu ancaman besar. Saat ini pemuda yang dimaksud sedang dalam wujud wanita penari ular. Keberadaannya masih belum diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Dari balik istana ular, Shoyan melihat keberadaan Yume yang membawa kotak harta. Untungnya Loyo segera menyadari kalau inti api di dalamnya palsu. Namun identitas Shoyan sudah dicurigai oleh Yume. Dia memerintahkan pasukan penjaga untuk mengejar ular abal-abal yang satu ini. Dengan begitu banyak keberuntungan yang menyertainya, Shoyan akhirnya berhasil kabur dari kejaran penjaga. Namun fakta tentang adanya inti api palsu menjadi kesulitan tersendiri bagi dia dan Loyo. Shoyan segera mengeluarkan kristal teratai untuk mendeteksi keberadaan api King Lian. Tapi tetap saja alat pelacak ini tidak bisa mendeteksi inti api yang berada sangat jauh. Di sisi lain altar utama bangsa ular, ketika matahari sampai pada titik tertingginya di atas langit, cahaya melewati penutup merah segera menyinari sebuah kristal besar. Setelah energi besar dikirim ke inti api King Lian, kristal pelacak Shoyan segera bereaksi menunjukkan lokasinya. Pemuda itu segera menggunakan penyamaran untuk menyelinap dan mencuri inti api. Dia bergabung dengan bangsa ular yang sedang menyembah cahaya kristal. Tiba-tiba, bebatuan besar di sekitar mereka terangkat dengan kekuatan mistis, menandakan kalau pembukaan ritual evolusi Ratu Medusa telah berhasil dilaksanakan. Shoyan yang kebingungan hanya bisa ikut menyembah kristal seperti bangsa ular yang lain. Namun ritual pembukaan ini tiba-tiba berhenti karena kedatangan Guhe. Manusia-manusia ular yang panik segera berbondong-bondong menuju altar, tapi mereka tetap tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat suci. Keadaan menjadi semakin rumit ketika pasukan penjaga ular mulai membentuk barisan. Yume pun segera terbang untuk meminta saran kepada tetua Yinsi. Namun kakek tua itu lebih mementingkan keberhasilan evolusi sang ratu. Guhe bersama dengan pengawal bercadar terbang ke hadapan Yunsi. Dia sekali lagi menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan Ratu Medusa. Dia tidak akan pergi sebelum tujuannya dapat tercapai. Tindakannya yang sangat berani tentu dikarenakan adanya seorang pengawal bergelar Do Huang. Tiba-tiba... Guhe memberikan rasa hormatnya kepada ratu sebelum mulai berbicara mengenai inti api. Raja Pil itu berniat menukar inti api King Lian yang dipegang ratu dengan harta yang setara. Benda yang dimaksud adalah 26 pil tingkat roh dan 7 pil perubahan bentuk. Shoyan yang terkejut dengan penawaran Guhe membuat Hu Sheer tertarik kepadanya. Kali ini dia akan berurusan dengan salah satu kepala suku bangsa ular tersebut. Pil perubahan bentuk dapat membuat seseorang berubah wujud dan meningkatkan usianya. Pil ini sangat menguntungkan karena kebanyakan praktisi akan mati sebelum mencapai kultivasi tingkat tinggi. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang ratu. Tiba-tiba... Dia tahu kalau pemimpin bangsa ular membutuhkan inti api untuk bisa berevolusi. Kemudian tingkat kultivasinya bisa mencapai gelar Dozong. Dia juga tahu kalau sang ratu yang berada di hadapan mereka hanyalah roh biasa. Shoyan entah bagaimana mendapatkan ide untuk menyebarkan fitnah. Dia meraih panah salah satu penjaga dan menembakkannya ke arah Guhe. Hal itu menimbulkan kericuhan besar hingga Yensi memutuskan untuk memulai baku hantam. Yinsi memerintahkan Yume untuk memanggil ke-8 kepala suku untuk bertarung di altar.
Sebagai seorang dohuang yang mengabdi kepada Kekaisaran Jama, Master Yun tidak akan membiarkan ada orang yang naik ke level Dozong. Akan sangat berbahaya apabila ancaman sebesar itu muncul di Kekaisaran mereka. Rencana menukar inti api Guhe kali ini pun berubah menjadi perebutan paksa. Pesan pemanggilan kepada ke-8 pemimpin suku ular sudah disampaikan. Hal itu memaksa Guhe dan Master Yun untuk bergegas sebelum terjebak ke dalam perang besar. Melihat Yanxi sang Raja Singa sedang terdesak oleh serangan pasukan penjaga, para bawahan segera datang untuk menolongnya. Akan tetapi riwayat dari kedua pria itu langsung musnah oleh tusukan pedang Mobaisi, salah satu dari 8 kepala suku bangsa ular saat ini. Bertambahnya kekuatan musuh membuat Master Yun segera meminta Guhe untuk bergegas. Raja Pil itu memutuskan untuk bergerak menuju salah satu inti api yang paling lemah bersama Master Yun. Letak inti api yang dituju Guhe kali ini berada paling jauh dari lokasi pertempuran. Namun keberadaan inti apinya bahkan tidak dijaga oleh satu pasukan pun. Ternyata memang benar kalau inti api yang berada di hadapan mereka itu palsu. Tersisa 3 keberadaan inti api lain yang masih harus ditemukan. Sementara Guhe meninggalkan urusan pertempuran kepada Yanxi dan Feng Li, kedua praktisi tingkat atas dari Kekaisaran Jama itu sudah terluka parah. Untungnya Guhe dan Master Yun sampai tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu kericuan yang terjadi membuat bangsa ular yang ketakutan memilih untuk bersembunyi ke dalam altar. Di antara orang-orang yang panik, terdapat seorang pemuda gadungan yang merencanakan pencurian besar di sekitar mereka. Xiaoyan tidak bisa terus berlama-lama berada di altar utama. Dia harus segera pergi menuju bagian terdalam altar untuk mencari inti api. Namun Hua Xi'er masih belum mau melepaskan pemuda itu. Tulisannya Tindakan Xiaoyan tampaknya sudah dianggap keterlaluan oleh Hua Xi'er. Hal ini membuatnya terpaksa menggunakan teknik kegilaan ular. Kekuatannya seketika meningkat dan setara dengan Douwang bintang 9. Semakin dalam Xiaoyan bergerak ke altar ular, semakin banyak perangkap yang dia temukan di dalam sana. Namun perangkap itu juga ikut menyerang Hua Xi'er. Untungnya Loyo membantu pemuda itu untuk menghindari tiap-tiap perangkat, kemudian merasukinya agar bisa berhadapan dengan Hua Xi'er. Xiaoyan memukul lantai altar untuk membuka jalan untuk menuju masuk bagian terdalam. Tapi lagi-lagi dia secara tidak sengaja memicu sebuah perangkap yang berisi ratusan ular beracun. Untungnya kemampuan api putih milik Loyo cukup kuat untuk membasmi semua rintangan yang ada. Pintu masuk menuju bagian terdalam altar juga terbuka lebar untuk mereka berdua. Berada tepat di bawah altar pemujaan bangsa ular terdapat sebuah kolam khusus yang saat ini tengah diisi oleh Sang Ratu Medusa. Dia bergerak menuju kristal yang saat ini digunakan untuk menyimpan inti api King Lian. Keberhasilan evolusi ini akan membawa nasib baru bagi kehidupan bangsa manusia ular. Akan tetapi perjalanan Medusa menuju Dozong mungkin akan terganggu sebab seorang pemuda yang selalu membawa masalah ini akhirnya tiba di bawah altar pula. Untungnya Zira Tosca pemberian Yunzi mampu melindungi tubuh Xiaoyan dari benturan. Dan tanpa menunggu lama lagi dia segera meminta gurunya untuk bergegas menemukan inti api.
Hutan mati yang berada di bawah altar mengeluarkan kesan misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Hampir tidak ada petunjuk jalan yang ada di sekitar mereka. Bagian dasar altar melarang penggunaan teknik-teknik pertarungan, tapi Loyo dengan wujud rohnya masih bisa terbang dengan leluasa. Setelah berjalan mengikuti petunjuk kristal teratai, Xiaoyan akhirnya sampai di dekat lokasi inti api berada. Sayangnya, kolam yang menjadi pembatas jarak mereka mengandung racun yang sangat berbahaya. Hanya praktisi sekelas doang ke atas yang bisa melewatinya tanpa terluka. Kalau sudah begini, maka Loyo turun tangan dan membuat Xiaoyan naik ke level doang. Proses evolusi harus dilaksanakan meski memiliki resiko yang sangat besar. Agar inti api Qinglian tidak direbut apabila evolusi gagal dan dia mati nanti, Ratu Medusa memasang sebuah penghalang yang mengelilingi kristal. Wanita cantik itu juga menyadari keberadaan Xiaoyan yang secara ajaib masih hidup. Tapi tidak hanya kolam beracun yang harus pemuda itu lewati, sebab masih ada seekor ular raksasa penjaga kolam yang menantinya dengan ganas. Xiaoyan memilih untuk bertarung melawan ular tersebut. Dia akan mengendap-endap dan fokus kepada inti api yang berada di atas sana. Ratu Medusa tersenyum kecil ketika menyadari kalau Xiaoyan masih berhasil selamat. Tapi proses evolusi kali ini jauh lebih penting daripada mengurus seorang fuckboy itu. 不能再犹豫了，蛇灵，请保佑我！ Saat terbaik merebut inti api dari Ratu Medusa adalah menunggu saat-saat terlemahnya, saat wanita cantik itu menyatukan tubuhnya dengan seekor roh ular raksasa. Meski kegagalan dari proses evolusi sang ratu adalah sama dengan kepedihan 9 kematian, namun dia tetap bersikeras untuk menyelesaikannya. Tahapan menelan inti api ini sangatlah berbahaya, oleh karena itu Loyo memutuskan untuk segera kabur ketika ada hal yang tidak beres. Xiaoyan dan Ratu Medusa sama-sama memiliki sifat keras hulu. Mereka rela mempertaruhkan banyak hal demi keluarga mereka. Serbuan dari inti api benar-benar menyakitkan hingga mengikis sisi keras dari roh ular Medusa dengan begitu mudah. Pada akhirnya mereka tidak mampu menahan kekuatan yang begitu besar. Ratu Medusa akhirnya tumbang di bawah perjuangan klannya. Jatuhnya Medusa juga membuat batu-batu melayang yang berada di altar ikut runtuh. Semangat bertarung dari pasukan penjaga seketika luntur karena Ratu Medusa sudah tiada. Xiaoyan berjalan menghampiri mayat ular yang mengenaskan itu. Meski terkesan curang karena dia mengambil kesempatan dari lawan yang melemah, namun pemuda itu harus mengambil jalan ini demi menyelamatkan keluarganya. Di bagian luar altar, Guhe tampaknya sudah memastikan kalau ada banyak penghalang yang berada di sekitar mereka. Inti api yang dia cari-cari juga jelas berada di bawah sana. Namun sebelum bergerak menuju bagian terdalam altar bangsa ular, tiba-tiba energi surga dan bumi mengamuk tak terkendali. Hal ini menjadi petanda kalau sebenarnya Ratu Medusa masih belum tamat. Dia telah menyimpan sebagian kekuatannya untuk berjaga-jaga ketika terjadi kegagalan. Karena situasi di sekitar altar terlalu berbahaya, Guhe dan Master Yun bersama dengan kepala suku bangsa ular memutuskan untuk mundur. Lalu kita berpindah lagi menuju bagian terdalam bangsa ular yang mana kondisi di sana tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Pusat dari ketidakstabilan energi surga dan bumi berada di sekitar inti api. Loyo segera menarik muridnya itu untuk mengambil apa yang mereka cari-cari. Pelindung roh yang diciptakan Loyo tetap tidak bisa menahan kekuatan petir yang sangat dahsyat itu. Pandangan dari kakek tua itu mulai kabur seiring dengan melemahnya kekuatannya. Namun Loyo yang masih bersikukuh untuk terus melindungi Xiaoyan sampai akhir. Daerah tepat di sekeliling inti api bebas dari hambatan petir, maka dari itu tujuan utama mereka saat ini adalah pergi ke kawasan aman. Saat itu Loyo mencium ada bau-bau mencurigakan di sekitar mayat ular roh Medusa. Sebelum evolusinya benar-benar berhasil, mereka harus segera mengambil inti api dan kabur dari tempat itu.
Energi berwarna merah yang sangat besar terkumpul di atas langit ini menjadi ujian terakhir bagi roh ular ungu Ratu Medusa untuk ditaklukkan. Roh ular ungu Ratu Medusa meledak setelah dia menyatukan dirinya dengan pusat energi tadi. Wujudnya berubah menjadi debu-debu kecil yang terbang di udara. Kehancuran yang besar membuat altar bangsa ular ikut terbakar, tapi masih tidak mungkin untuk mengambil inti api yang sedang mengamuk tanpa alat khusus. Untungnya Xiaoyan masih memiliki kristal pelacak yang juga dapat digunakan sebagai penampung inti api. Namun sebelum mereka benar-benar bergerak, tiba-tiba di sekitar mereka muncul sebuah cahaya ungu yang bergerak dengan sangat cepat. Cahaya itu pula berubah menjadi seekor ular putih 7 warna yang melayang di udara. Meskipun wujudnya sangat kecil dan imut, tapi ternyata ular tersebut adalah perwujudan dari inti roh Medusa yang paling murni. 这是美杜莎女王。由岩蛇，乃6阶魔兽，聚成真正的身体。若机缘足够。 Namun karena ingatan dan tekanan besar dari Ratu Medusa tidak ada dalam wujud ular kecil itu, Xiaoyan tidak menganggap si ular kecil sebagai ancaman. Dia bahkan ingin memelihara ular tersebut sebagai peliharaannya. 你是不是饿了？这些你都不喜欢。我知道你要什么了，试试这个半生紫晶元。天生喜欢紫晶元这种充斥纯净火属性能量的东西。 Xiaoyan bisa menjadikan ular ini sebagai pelindungnya. Jelas sekali dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar di masa depan. Tapi jelas resiko dari tindakan ini sangatlah berbahaya. Kembali lagi ke permasalahan utama, Xiaoyan melepaskan kristal pelacak yang disebut lapisan King Lian itu ke arah inti api. Seketika harta karun yang bahkan dicari-cari oleh Raja Pil dapat disimpan dengan sangat mudah. Selanjutnya Xiaoyan akan segera kabur dari kawasan padang pasir secepat mungkin. Berpindahnya inti api ke lapisan King Lian membuat keberadaannya menjadi tidak dapat dilacak. Hal ini membuat Master Yun dan Gu He menjadi sedikit kebingungan, ditambah lagi dengan kedatangan salah satu kepala suku bangsa ular yang bernama Yan Qi. Keempat kepala suku bangsa ular tentu tidak dapat membiarkan rombongan Gu He kabur begitu saja. Master Yun memutuskan agar mereka saling berpisah di sini, membiarkan Raja Pil itu pergi untuk menemukan inti api yang hilang. 小心！ 良辰相济。 Ketika merasakan kemunculan 4 orang kepala suku lainnya, Master Yun memutuskan untuk mundur dari pertempuran. 4 kepala suku tadi segera membebaskan saudara-saudara mereka yang terjebak, kemudian serentak bergabung untuk mengejar Master Yun yang sudah pergi. Lalu kita berpindah untuk melihat keberadaan Xiaoyan saat ini. Dia tengah memakan sebuah pil untuk menambah kekuatan dan kecepatan terbangnya. Namun Gu He bersama dengan para pengawalnya berhasil mengejar mereka, termasuk juga Master Yun yang memiliki kekuatan tertinggi di antara mereka semua. Loyo pun terpaksa mengambil bagian dan merasuki tubuh muridnya itu sekali lagi. Master Yun menyarankan kepada Gu He agar mereka segera kabur dari padang pasir, sementara dia akan mengejar pemuda misterius yang membawa inti api tersebut. Bergabungnya ke 8 kepala suku bangsa ular akan sangat berbahaya bagi keselamatan rombongan. Gu He pun memutuskan untuk saling memisahkan diri di sana. Tetua Yanxi membagi 8 kepala suku bangsa ular menjadi 2 kelompok kecil. 3 orang mengejar rombongan Gu He dan 5 lainnya mengejar Master Yun. Xiaoyan mungkin cukup sial karena harus dikejar oleh seorang Do Huang yang sangat kuat. 光玄地，有我的诱惑，能让斗皇也疯狂了。这招太狠了！ Namun hal tersebut tidak semerta-merta membuat Xiaoyan akan menyerah begitu saja. Dia telah bertekad untuk keluar membawa inti api dari padang pasir Tagore. Tiba-tiba Master Yun memanggil kubu dinding angin yang mengurung pemuda itu di tengah-tengahnya. Xiaoyan mengangkat pedangnya dan menandakan kalau dia akan tetap bertarung sampai akhir. Namun postur dan suara dari pemuda itu telah mengingatkan Master Yun akan sesuatu. Seketika teknik kubus dinding api dibatalkan olehnya, suara yang bergetar dari pengawal bercadar itu mulai terdengar ketika dia meminta Xiaoyan untuk pergi. Pada akhirnya setelah angin yang lembut menyingkap cadar yang digunakan Master Yun, Xiaoyan langsung sadar kalau sosok di hadapannya itu adalah... 还是被你认出来了。云芝，
是你吗？云芝，原来蒙面斗皇就是你。 Yunzi datang ke padang pasir untuk menemani Guhe mencari inti api. Mungkin dia akan dimarahi karena gagal merebut inti api, namun identitas Xiaoyan sebagai dohuang misterius mungkin akan menyelamatkannya. Ketika Xiaoyan menjelaskan kalau dia ingin menelan inti api, seketika rencananya itu ditentang oleh Yunzi. Dia sangat paham kalau bakat Xiaoyan benar-benar bagus. Wanita itu pun menyarankan Xiaoyan untuk berlatih di Sekte Yunlan. Sekte Yunlan adalah bagian dari keluarga Nalan yang pernah menghinanya dulu. Sayangnya Yunzi sama sekali tidak tahu dengan masa lalu Xiaoyan. Sikap pemuda itu seketika berubah menjadi dingin. Dia tidak mau menjelaskan apa yang membuatnya benci dengan Sekte Yunlan. Tapi kepedulian Yunzi kepada penyelamatnya itu benar-benar tinggi. 我命由我不由天，为了变强，死又何惧？ 我不能让你去送死。 云芝，你让开！ Dia terus menghalangi pemuda itu untuk pergi dari hadapannya, termasuk juga merebut paksa inti api King Lian dari tangannya. Yunzi berjanji untuk melatih Xiaoyan agar bisa menjadi lebih kuat, tapi tekad pemuda itu terlalu kuat untuk membalaskan penghinaannya di masa lalu. Xiaoyan melanjutkan perjalanannya tanpa menoleh sama sekali ke belakang. Dia mempercepat langkah hingga tiba-tiba... Wanita itu terus menolak pelukan Xiaoyan pada awalnya, namun dia tidak bisa membohongi perasaan sendiri atas kerinduan yang besar. Mereka berdua pernah saling mempertaruhkan nyawa satu sama lain di pedalaman gunung. Namun tidak ada yang tahu apakah kedua pasangan ini masih bisa bertemu lagi di masa depan. Xiaoyan hanya bisa meminta maaf karena terpaksa menghilang lagi dari hadapannya, meninggalkan Yunzi yang terdiam dengan pikiran yang kosong. Hatinya benar-benar kacau hingga tidak sadar. 山距离不再拥有万般思念，不唱歌同鸣，总是面不诚信，不是生死最明见归。 Xiaoyan akhirnya bisa berjalan dengan lega setelah semua rintangan telah pergi. Namun hal ini bukan berarti hati dari pemuda itu bisa tenang. Yolo sendiri sadar perubahan wajah yang tidak puas dari muridnya itu. Xiaoyan tahu kalau Yunzi adalah wanita yang sangat baik. Hubungan mereka ketika sedang berada di pegunungan begitu berbekas dalam hatinya. Sayangnya Xiaoyan masih tidak bisa memberitahu rahasia terdalam yang disembunyikannya selama ini. Xiaoyan meminta Yolo untuk mencarikan tempat yang cukup aman sebab dia ingin segera melahap kekuatan dari inti api King Lian. Namun tiba-tiba ledakan besar muncul dari lokasi yang baru mereka tinggalkan. Pilar cahaya yang berwarna hijau tersebut kemungkinan adalah teknik gabungan dari 5 doang bangsa ular. Xiaoyan yang khawatir segera menyimpan inti api dan bergerak menyelamatkan Yunzi. Padang pasir yang tandus mengundang begitu banyak misteri. Tidak ada yang menyangka kalau salah satu dohuang terkuat di Kekaisaran Jama sedang tersudut oleh 5 kepala suku bangsa ular. Namun seorang dohuang tetaplah dohuang. Wanita itu jelas bukan manusia lemah yang bisa dengan mudah dikalahkan. Karena pertemuannya dengan Xiaoyan sebelumnya cadar yang menutupi identitas Yunzi terlepas dari wajahnya, kita belum tahu siapa sebenarnya Yunzi yang juga memiliki panggilan Master Yun ini. Sekarang kita hanya bisa melihat seperti apa liukan pedangnya melewati 5 doang bangsa ular. 无意伤人，无奈你们不识好歹。你虽是斗皇强者，可想要对付我们5名斗王， 斗皇的实力，岂是斗王能撼动？
Tetua Yanxi sadar kalau perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Oleh sebab itu sudah waktunya bagi kelima doang tersebut menggunakan teknik segel legendaris. Kelima roh ular dari tiap-tiap kepala suku akan mengunci target yang dimaksud. Akankah Yunzi sanggup melepaskan diri dari teknik berbahaya itu? 纯父母，竟无法感知这巨蛇的等级。 Yunzi yang sudah sebegitu kuatnya ternyata tidak bisa merasakan level kekuatan dari roh ular raksasa itu. Dia tidak bisa membiarkan makhluk yang sangat berbahaya ini keluar dari ruang hampa. Teknik segel 5 doang bangsa ular mampu memanggil seekor roh ular bernama Yuanso. Ternyata teknik ini cukup ampuh untuk menahan gerakan seorang Master Yuan. Tapi apakah memang benar-benar cukup untuk mengalahkan wanita tersebut? Yunzi yang tidak memiliki serangan spiritual tidak bisa menyerang wujud roh dari Yuanso. Dia benar-benar berada dalam kondisi terjepit, hanya bisa bertahan dari serangan roh ular raksasa yang begitu menyakitkan. Tubuh indahnya tertati-tati, kesulitan untuk berdiri. Belum lagi serangan racun yang mengenai bagian bahunya. Ketika Yunzi sadar kalau kehidupannya segera akan berakhir, hal yang muncul di dalam kepala wanita itu hanyalah seorang sosok Xiaoyan. Bagaikan doa yang begitu manjur, sosok pemuda yang dihayalan itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Kekuatan inti api Yolo adalah serangan spiritual yang cukup untuk menyerang roh ular. Sayangnya Yunzi tidak mengetahui sosok Do Huang misterius yang menyelamatkannya itu. Pemuda itu berbalik dan berjalan menuju para kepala suku ular. Tetua Yunzi meminta agar mereka bisa saling berdamai dengan sang Do Huang misterius. Tapi Xiaoyan sudah bertekad untuk membalaskan rasa sakit yang diterima Yunzi. Sebelum menghajar kelima Do Huang tersebut, Xiaoyan akan mengurus roh ular legendaris Yuansu terlebih dahulu. Karena roh ular merupakan bagian dari energi yang diekstrak dari kelima kepala suku, mereka tentu merasakan panas yang menyakitkan ketika inti api putih Yolo membakar roh ular. Yunzi sadar kalau melawan dua Do Huang sekaligus sama dengan mencari mati, maka dari itu dia memutuskan untuk mundur dari pertempuran kali ini. Xiaoyan ingin sekali memeluk Yunzi yang terluka, tapi saat ini dia harus menahan emosi yang begitu dalam di hatinya. Pemuda itu memutuskan untuk pergi dari gurun pasir, pergi membiarkan Yunzi menerka-nerka siapa sosok yang sudah membantunya itu. Lalu Xiaoyan berhenti di salah satu gua yang cukup aman untuk melanjutkan kultivasinya. Dia duduk di atas lapisan kristal King Lian sambil mempersiapkan diri untuk melahap inti api. Pertama-tama dia harus menarik inti api dari wadah besarnya. Kali ini tubuh Xiaoyan tidak akan terbakar karena pengaruh pilotus darah. 我准备好了。 小燕，先把野火捞过来。势在必行，抓住你了！ Inti api sejati memiliki bentuk yang begitu kecil, tapi kekuatan penuhnya bisa membuat seorang dozong sampai tewas mengenaskan. Langkah kedua yang harus Xiaoyan lakukan adalah memasukkan inti api ke dalam tubuhnya. Dia juga harus menggunakan roh es air mencur beku agar isi perutnya tidak meleleh. 定手心神，绝不能让火种出来。 Kesadaran Xiaoyan terjebak di dalam batas alam khayalan. Pikirannya mengingat kembali kejadian pahit di rumah keluarganya 3 tahun yang lalu.
Janji pertarungan melawan Nalan Yanran dari Sekte Yulan untuk mengembalikan harga diri keluarga Xiao. Yolo mengeluarkan Nalin yang sudah dipersiapkan untuk situasi seperti ini, tapi dia tetap tidak bisa membantu muridnya untuk menyelesaikan proses tersebut. Hanya Xiaoyan lah yang bisa menyelamatkan dirinya dari resiko kematian. Tiba-tiba aura api yang berada di tubuh Xiaoyan meledak menjadi sangat kuat. Proses pemurnian inti api tampaknya sudah berhasil diselesaikan oleh pemuda ini. Tanpa mengalami luka sedikit pun, tubuh Xiaoyan bisa langsung berdiri dengan bugar. 四星斗师， 竟达到4星斗师能力。 Walaupun tetap tidak bisa melukai tubuh kakek roh itu, tapi level kekuatan dokinya telah meningkat menjadi dosi bintang 4. Keberuntungan Xiaoyan benar-benar besar. Apa yang terjadi pada dirinya adalah sesuatu kelangkaan yang belum pernah ada selama ini. Dia juga harus puas karena masih bisa hidup dan bernapas di dunia ini. 青莲地心火，谢。 Kali ini yang menyala di atas telapak tangan pemuda itu adalah inti apinya sendiri. Dia tidak perlu dirasuki oleh Yolo untuk menggunakan mantra api. Xiaoyan sangat ingin melanjutkan latihannya agar bisa bertambah kuat, tapi Yolo menyarankan pemuda itu untuk beristirahat menstabilkan tubuhnya. Keesokan harinya kita berpindah menuju markas tentara bayaran Baja Jantan. Xiaoli terlihat begitu kesal karena Qinlin tiba-tiba hilang diculik oleh tentara bayaran gurun. Dia ingin segera mengancam musuh untuk memberitahu lokasi gadis tersebut. Tapi kekuatan mereka masih kalah kalau dibandingkan Lobu yang seorang dadosi. Tiba-tiba Yulan muncul setelah jatuh mendobrak pintu dengan tubuh yang terluka. Kelompok mereka yang berada di luar markas diserang oleh tentara bayaran gurun. Xiaoyan yang sekarang mungkin sudah cukup kuat untuk membantu kedua saudaranya. Tapi saat ini dia sedang berada di pegunungan berlatih dengan guru kesayangannya. Kondisi udara terendah di siang hari menjadi saat terbaik untuk melatih inti api. Latihan yang akan Xiaoyan jalani kali ini disebut menempa mantra api. Namun prosesnya kali ini hanya bisa diselesaikan oleh si pemilik inti api. Teknik yang luar biasa menanti Xiaoyan di masa depan. Tetapi setiap evolusi inti api sama dengan melewati sakitnya kematian. Meski sudah diperingati atas risiko kegagalannya, sifat optimis dari Xiaoyan masih belum hilang. Dia juga ingin membangkitkan tubuh asli Yolo dengan teknik penempaan api tersebut. 既然你坚持，那么我的好弟子。 Xiaoyan berada sendirian di dalam gua yang dijaga oleh Yolo dari luar. Masing-masing tangannya memegang dua jenis api yang berbeda. Kesadarannya juga berpindah menuju tempat yang disebut ranah mantra api. 青莲地心火，像是天地间锻造。 Bagaikan memiliki kesadaran sendiri, inti api Qinglian terus saja menolak ketika Xiaoyan berusaha membawanya ke tengah altar. Harta karun yang dicari oleh banyak orang itu juga bisa menembus perisai api ungu Xiaoyan. Ketika tidak punya pilihan lain, pemuda itu terpaksa bertarung melawan calon kekuatan barunya itu. 帮你听话。 Yolo yang khawatir dengan ledakan energi alam segera berlari menjemput muridnya. Dia menemukan Xiaoyan yang terkapar hampir tidak sadarkan diri. Kakek roh itu pun sampai menggunakan kekuatan rohnya untuk menyelamatkan Xiaoyan. Teknik penempaan inti api sudah gagal, tapi Xiaoyan masih sangat keras kepala untuk terus mencoba peruntungannya. Jemari Yolo mulai bergetar dengan perlahan. Dia mengingat lagi kisah masa lalu yang benar-benar menyakitkan. Kakek roh itu tidak pernah lagi mau mempercayai orang lain, tapi pemuda yang selalu dipanggilnya bocah bau ini sudah membuka hati kecilnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Yolo kembali memberikan kekuatan rohnya untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya sadar setelah pingsan beberapa jam. Untunglah kabar gembira yang membahagiakan telah menunggu pemuda beruntung itu. Potensi dari teknik penempaan inti api barunya benar-benar tak terbatas, yang berarti Xiaoyan bisa terus berlatih seumur hidupnya. Xiaoyan yang begitu gembira segera terbang dengan sayap dokinya melesat dengan cepat sambil melemparkan bola-bola panas. Teknik penempaan tersebut juga sudah naik ke tingkat dari Suan menjadi Huang. Tapi resiko sebenarnya dari tindakan pemuda itu sangatlah berbahaya. Kesalahan kecil saja bisa membuat rohnya terbakar hingga menjadi debu.
Hanya tinggal 2 bulan lagi menuju pertarungan menghadapi gadis penerus sekte Yunlan. Xiaoyan juga harus mendapatkan peta inti api teratai iblis dari Hai Bodong, tapi dia lupa mencari bahan untuk mengembalikan kekuatan Kaisar Es itu di gurun pasir. Untunglah Yolo sudah menemukan benda yang mereka butuhkan. Xiaoyan yang sudah tidak sabar segera terbang menuju toko milik Hai Bodong meninggalkan gurunya yang tanpa disangka sedang berada dalam masa kritis. Xiaoyan menunjukkan ular pasir datura yang dibutuhkan oleh Hai Bodong, tapi dia masih harus menyelesaikan obat pengembali kekuatan untuk mendapatkan potongan peta dari kakek tua itu. Apalagi takutnya sang Kaisar Es justru mengkhianatinya setelah kekuatannya kembali. Tapi karena tidak memiliki pilihan lain, Xiaoyan akhirnya setuju untuk menyelesaikan permintaan Hai Bodong. Mereka berdua turun ke ruangan rahasia di bawah tanah. Di sana sudah terdapat bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk membuat pil pemecah segel. Namun agar rahasianya tidak terbongkar, Xiaoyan ingin agar tidak ada seorang pun yang mengintip proses penyaringan pil. Pil pemecah segel hanya bisa diselesaikan oleh seorang alkemis level 6 ke atas. Xiaoyan yang hanya berada pada level 2 tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya sekuat apa Yolo pada wujud aslinya ya? 老师，这里没问题吧？ Yolo menggunakan tungku obat miliknya yang disebut iblis hitam. Karena memiliki wujud roh, maka tungku tersebut bisa melayang di udara layaknya tubuh Yolo. Setelah menunggu selama beberapa jam, bau harum yang keluar dari tungku obat menandakan kalau penyaringan pil sudah hampir selesai. Untuk melengkapi proses ini pula, Yolo menggunakan ekstrak inti api putih miliknya ke dalam pil. Bola kecil berwarna ungu itu akhirnya benar-benar siap, tinggal diserahkan kepada sang Kaisar Es yang menunggunya dengan cemas di luar ruangan. Dia masih tidak percaya ada bocah berusia belasan tahun yang bisa membuat pil level 6. Tapi Xiaoyan benar-benar membawakan benda yang sudah dicarinya selama 20 tahun terakhir. Obat memang sudah dibuat, tapi Hai Bodong masih harus memastikan keaslian benda tersebut. Xiaoyan khawatir kalau misal ada kegagalan yang tidak disengaja, dia malah tidak akan mendapatkan peta inti api teratai iblis. Padahal dia dan Yolo sudah berjuang melewati kerasnya gurun pasir. Untungnya Hai Bodong setuju untuk berjanji kalau dia tidak akan berbuat curang. Mereka berdua kembali masuk ke dalam ruangan rahasia di bawah gurun pasir melihat bagaimana mantan salah satu praktisi bela diri terkuat di Kekaisaran Jama mendapatkan kekuatannya lagi. Sang Kaisar Es berjalan dengan aura yang menggebu-gebu. Dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi mengancam yang luar biasa. Untungnya Hai Bodong sadar kalau jenius seperti Xiaoyan harus diperlakukan dengan sangat baik. Dia meminta maaf atas lepasnya kekuatan Do Huang yang berbahaya barusan. Sesuai dengan kesepakatan barusan, Hai Bodong memberikan peta inti teratai iblis kepadanya. Xiaoyan pernah melihat potongan kertas itu beberapa tahun lalu di pelelangan. Mungkin dia akan kembali menyatukannya untuk menemukan lokasi utuh. Lalu kita berpindah menuju markas tentara bayaran baja hitam sekali lagi. Saat ini sedang terjadi pertarungan antara Xiaoli dengan seorang pria tak dikenal. Tapi serangan pemimpin muda itu sama sekali bukan tandingan pria tersebut. Pria bernama Mozai benar-benar mengalahkan Xiaoli dengan telak. Dia bahkan berani menginjak kepala pemuda itu tanpa khawatir sedikit pun. Kedua saudara Xiao yang berada di level dosi itu bukan lawan yang setara untuk berhadapan dengan Mozai. Pria tersebut bahkan sudah siap untuk menusukkan belatinya ke tubuh Xiaoli. Xiaoyan memindahkan tubuh Xiaoli yang terluka ke tempat aman. Berdasarkan informasi dari Xiaoding, pria bernama Mozai ini adalah seorang dosi bintang yang baru direkrut oleh Lobu. Walaupun kekuatan Xiaoyan baru berada pada level dosi bintang 4, tapi dia ingin menghajar orang yang sudah melukai saudaranya itu dengan kekuatan sendiri.
Perbedaan gelar memang sangat berpengaruh dengan kekuatan dua praktisi bela diri yang berbeda. Tapi Xiaoyan hanya sedang berpura-pura terkapar dan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh Mozai, bersiap menunggu saat yang tepat untuk melakukan epic comeback. 你这小子竟然还知道墨家！ Salah satu keuntungan yang dimiliki oleh seorang Dadoshi adalah menciptakan Jiradoki khusus gelar doshi dan di bawahannya tentu tidak bisa menggunakan teknik yang sama. Tapi bukan berarti kalau pelindung semacam itu tidak bisa ditembus oleh Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar mengalahkan Mozai dengan telak. Kini pria sombong itu sedang berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya. Keesokan harinya tersangka yang dicari-cari oleh tentara bayaran kepala serigala sudah tiba. Hai Bodong benar-benar menepati janjinya untuk membalas budi kepada Xiaoyan. Xiaoding tidak menyangka bagaimana adik mereka bisa mengenal orang sekuat Hai Bodong. Tapi Xiaoli yang emosi segera menghajar Lobu untuk mendapatkan informasi. Sebelumnya Qingling terlihat diculik oleh sekelompok tentara bayaran gurun ketika membeli makanan. Mozai juga dicurigai terlibat dalam kejahatan tersebut. Tapi daripada menebak-nebak, lebih baik langsung bertanya kepada orang yang menjadi tersangka utamanya. Lobu mengaku kalau kepala keluarga Mo dari kota Yan yang meminta menculik Qingling. Dia menjanjikan bantuan kekuatan untuk memusnahkan musuh-musuh tentara bayaran gurun termasuk juga tentara bayaran baja jantan. Keluarga Mo termasuk ke dalam 4 keluarga besar Kekaisaran Jama. Orang yang menjadi kepala keluarganya dipanggil dengan nama Mo Cheng. Dia adalah seorang pria yang sangat dicintai oleh rakyatnya sebab keadaan kota Yan yang dia urus selalu dipenuhi oleh kemakmuran. Mo Cheng muda juga pernah berlatih di perguruan sekte Yunlan, membuat hubungannya dengan sekte terkuat Kekaisaran Jama itu menjadi sangat dekat. Penampilannya yang besar dan menakutkan adalah topeng. Dia berusaha tampil sangat ramah di hadapan orang-orang, tapi sebenarnya menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Malam ini di rumah utama keluarga Mo akan ada jamuan besar. Terlihat ada banyak pelayan yang menyiapkan dekorasi di sekeliling jalan, tapi tampaknya juga ada seorang mata-mata yang sedang menyelinap. Sayangnya wanita itu tidak bisa menemukan jejak dari Mo Cheng yang mendadak lenyap. Saat ini Mo Cheng dengan kepala pelayannya sedang berada di ruangan rahasia. Di sana juga ada Qingling dan ular kepala kembar yang dikurung oleh lapisan pelindung ungu. Tujuan Mo Cheng menginginkan Qingling adalah membuktikan kekuatan mata 3 kelopak ularnya. Dia memerintahkan kepala pelayan untuk melepaskan ular iblis hitam. 如果少爷在就好了，他一定会救我们出去的。我离伤得好重。 放出黑魔蛇，我倒要看看。地蛇三化瞳果然是蛇形魔兽克星。 Sama seperti ular kepala kembar yang menjadi pelindung gadis setengah ular tersebut, ular iblis hitam kini menjadi sekutu dari Qingling. Dia ingin segera melanjutkan eksperimen setelah jamuan makan malam ini berakhir. Latar belakang keluarga Mo dipenuhi oleh kisah-kisah mengerikan. Dikatakan kalau mereka suka menculik kekuatan sihir orang-orang untuk tubuhnya sendiri. Jelas sekali kekuatan mata 3 kelopak ular Qingling adalah yang diincar oleh Mo Cheng. Demi menyelamatkan gadis berkekuatan spesial itu, Xiaoyan ingin segera pergi sambil mengajak Hai Bodong. Harusnya orang sekuat Kaisar Es itu bisa menolak permintaan Xiaoyan, tapi dia benar-benar ingin membalas budi kepada pemuda yang mengembalikan kekuatannya. Hai Bodong tahu kalau kekuatan yang merasuki Xiaoyan bukan merupakan miliknya. Tidak mungkin ada pemuda biasa yang bisa mencapai gelar Do Huang meskipun memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Apalagi masalah penyaringan pil level 6 yang luar biasa. Sayangnya Xiaoyan masih belum bisa membeberkan rahasia kekuatan tersebut. Saat ini Hai Bodong berada pada gelar Do Huang bintang 2, kekuatan aslinya akan kembali menjadi bintang 5 dalam waktu 4 tahun. Tapi Xiaoyan berjanji kalau dia bisa mempercepat proses tersebut dalam waktu 1 tahun saja. Obat yang dibutuhkan oleh Hai Bodong saat ini adalah pil pengembali kekuatan roh level 5. Xiaoyan mau menukar obat tersebut asalkan Hai Bodong mau menjadi pelindungnya. Biasanya tidak akan mungkin orang sehebat Hai Bodong mau merendahkan dirinya di hadapan orang biasa, tapi demi mengembalikan 3 bintang yang sudah hilang, Hai Bodong setuju untuk menjadi pengawal Xiaoyan selama setahun penuh. 我给你1年时间，1年之内我当你的护卫。就这么说定了，1年为期。
Cerita berlanjut menuju rumah keluarga Mo di kota Yan. Shoyan bersama Haibodong menggunakan penutup wajah untuk merahasiakan identitas mereka. Meskipun Shoyan masih hafal dengan aura Qinglin, tapi dia tidak bisa menemukan lokasi gadis tersebut. Mereka berdua akhirnya tiba di depan pintu ruang misterius yang sudah hancur. Lorong sempit yang berada di depan mereka terus bergerak menuju bawah tanah. Tiba-tiba Shoyan menemukan ada beberapa mayat yang tergeletak begitu saja. Kematian mereka kemungkinan disebabkan oleh praktisi bergelar Do Huang. Shoyan dan Haibodong kembali melanjutkan perjalanan menuju ujung lorong. Mereka menemukan ada banyak tubuh-tubuh makhluk hidup yang disimpan di dalam tabung hijau. Untungnya Qinglin tidak ada di dalam tempat tersebut. Shoyan juga membawa sebuah tabung hijau untuk membongkar kejahatan Mo Cheng. Saat ini kepala keluarga yang bejat itu sedang berada di aula utama. Dia tengah menjadi tuan rumah atas perayaan ulang tahunnya. Di sana sudah ada beberapa perwakilan dari keluarga terkenal yang hadir, bahkan juga ada salah satu karakter penting yang akhirnya menampakkan wujud di part kali ini. 哦，纳兰织女来了。 Kedatangan Nalan Yanran, salah seorang tetua bernama Geye, disambut meriah oleh Mo Cheng. Dalam jamuan yang diselenggarakan karena ulang tahunnya itu, Mo Cheng berniat menyatukan seluruh kekuatan wilayah timur laut Kekaisaran Jama di bawah keluarga Mo. Tanpa menunggu lama, salah satu dari perwakilan keluarga bawah setuju untuk bergabung dalam aliansi keluarga. Sayangnya rencana Mo Cheng untuk menguasai kawasan timur laut Kekaisaran Jama harus terhenti di sini. Shoyan muncul dengan penutup wajah sambil dirasuki oleh Yaolo. Ketika penjaga keluarga Mo datang untuk menangkapnya, mereka baru sadar kekuatan mengerikan itu dari pria misterius tersebut. 拿下他！ 我来墨家只为一人。 Sifat Mo Cheng langsung berubah menjadi sopan setelah mengetahui kekuatan Do Huang, tapi dia tetap tidak mau mengakui kejahatannya kepada Qinglin. Shoyan tahu kalau perwakilan dari sekte terkuat di Kekaisaran hadir dalam jamuan itu, tapi dia tetap berani melakukan apapun yang dianggapnya benar. 今天就算老朽拼了这条命，贵为斗皇，可云宗主却不是您能随意羞辱。 纳兰嫣然，小姐，切勿冲动。 Emosi Shoyan sempat terpicu setelah mengetahui kemunculan Nalan Yanran, tapi identitasnya malam ini tidak mungkin dibongkar oleh siapapun. Nalan Yanran akhirnya maju karena menganggap Shoyan sudah bertindak kelewatan, ditambah lagi dengan pembelaan diri Mo Cheng yang menganggap dirinya tidak bersalah. Shoyan tidak boleh tiba-tiba memulai pertarungan tanpa alasan yang jelas. Shoyan ingin memancing Mo Cheng untuk membongkar kejahatannya sendiri, namun semua tindakannya sia-sia karena topeng baik dari pria tersebut. Tidak ada yang mengetahui kalau penguasa kota Yan itu sudah melakukan eksperimen gila terhadap berbagai makhluk. 莫成，你这道貌岸然的鼠辈！ 斗皇大人要杀老夫，老夫并不为此。 老先生，抱歉。 这是墨家的一个试验品。 Bukti tak terbantahkan sudah ada di hadapan mereka semua. Nalan Yanran pun meminta kejelasan dari sekutu klan Yunlan tersebut. Tapi saking terkejutnya, Mo Cheng sampai tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Nalan Yanran merasa sangat dikhianati. Dia pun memutuskan untuk segera angkat kaki dari rumah keluarga Mo. Selanjutnya tinggal Shoyan yang berurusan dengan Mo Cheng, tapi sebelum memaksa pria itu untuk memberitahu lokasi Qinglin, tampaknya dia harus melihat wujud asli dari sang kepala keluarga Mo. 蓝宗之所以独霸一方，还不是力量要掌握了强大的你。斗气大陆以强为尊，而你能在我这仗势欺人，为所欲为。 Obsesi yang besar Mo Cheng untuk mencari kekuasaan telah mengubahnya menjadi monster. Kemampuan berpikirnya sudah benar-benar rusak. Dia tidak segan-segan membunuh perwakilan keluarga lain dan mencuri kekuatan mereka, termasuk juga membunuh kepala pelayannya sendiri. 是我呀！
Karena sadar tidak bisa menang melawan seorang Do Huang, Mo Cheng segera kabur menuju ruang rahasia untuk mencuri kekuatan King Lin. Xiaoyan dan Hai Bodong berhasil menyusul makhluk setengah monster itu tepat waktu, tapi pengejaran mereka mungkin akan terhambat oleh halangan tak terduga. Tidak hanya bisa menahan serangan inti api, pelindung ungu tersebut juga bisa menahan serangan praktisi bela diri di bawah gelar Dozong, yang artinya Hai Bodong pun tidak akan sanggup menghancurkannya. Tanpa ada rintangan lain yang menghalanginya, Mo Cheng kini sudah siap di hadapan King Lin untuk mencuri kekuatan baru. Tidak peduli mau Do Huang manapun yang berani menantangnya, kekuatan barunya pasti bisa menandingi mereka semua. 谁还会是我的对手？我都能完成最终进化。人呢？谁？ Mo Cheng terlalu bersemangat sampai tidak menyadari ada orang yang mengikutinya ke dalam ruangan rahasia. Wanita itu adalah Luman, seorang mata-mata yang menyelinap sebagai pelayan keluarga. Luman juga membatalkan teknik pelindung ungu yang menutupi area kolam, kemudian terbang menjauh dari rumah keluarga Mo. Wanita tersebut dikejar oleh Xiaoyan dan Hai Bodong, termasuk juga Mo Cheng yang marah karena buruannya mendadak lenyap di depan mata.是你杀了你的老师。好想你，小姐，那个叫云芝的女人，应该萧炎哥哥，薰儿在迦南学院。今天却必须要死在这里。什么人？ 接下来交给我吧。Oke guys, pada part sebelumnya kita sudah melihat perkembangan cerita yang menarik dari BTTH. Mulai dari pertemuan Xiaoyan lagi dengan Yunzi, kebangkitan kekuatan Hai Bodong sang Kaisar Es, penculikan Qin Lin, serta pertemuannya dengan Nalan Yanran setelah 3 tahun. Pecahan-pecahan dari informasi kecil ini akan kembali dijabarkan lengkap pada part kali ini. Kita akan segera mengetahui identitas sebenarnya dari Yunzi, sosok Do Huang bercadar yang pernah disewa Guhe dalam misi pencarian inti api King Lian, identitas Hai Bodong sang Kaisar Es yang masuk dalam jajaran 10 orang terkuat Kekaisaran Jama, identitas Qin Lin sang gadis malang yang selalu dihina orang-orang, serta keterlibatan paksa Xiaoyan dengan keluarga Nalan. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja masuk ke video pembahasannya. Kuai! Sambil terbang dengan sayap doki masing-masing, terlihat sudah ada Xiaoyan dan Hai Bodong sedang mencegat Luman, seorang pelayan mata-mata yang belum lama ini menculik King Lin dari rumah keluarga Mo. Tapi meski sudah mengancam dengan kemampuan Do Huang dari Yaolo dan sang Kaisar Es, Luman masih tetap bersikeras untuk membawa gadis kelopak ular itu kabur. Kemungkinan besar kalau melihat teknik gaya bertarung dan kemampuannya menggunakan doki, Luman juga diperkirakan merupakan seorang bergelar Do Huang. 小严小心，救伤了经理。 又来这一招，敌我破！ Bertarung melawan dua Do Huang sambil membawa seorang gadis tentu akan menyulitkan praktisi doki manapun. Hal ini pula yang membuat Luman cerobos sampai tidak merasakan jejak kedatangan Mo Cheng. Bagian dada atas King Lin secara tiba-tiba ditusuk oleh tentakel penyerap kekuatan Mo Cheng. Makhluk yang sudah hampir menyerupai monster itu memang sudah kehilangan akalnya. Dia menganggap dirinya sebagai korban dalam kejadian ini, menyalahkan Xiaoyan dan semua orang yang sudah menggagalkan rencananya untuk menjadi kuat.
Tubuh Qinlin terlepas dari jeratan tangan Mo-Cheng yang kemudian segera dibawa ke tempat aman oleh Xiaoyan. Dia bersama dengan Luman sepakat untuk memperpanjang pertarungannya. Wanita itu sebenarnya merupakan salah satu tetua yang berasal dari sekte ular surgawi. Dia menjelaskan kalau saat ini jiwa Qinlin sudah diserap oleh Mo-Cheng. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan gadis tersebut adalah membawanya ke kolam suci pengisi jiwa. Ternyata, di balik penampilan yang sering ditakuti oleh orang-orang, Qinlin adalah pendeta suci yang secara acak terlahir di kalangan manusia setengah ular. Tujuan Luman datang adalah untuk menjemputnya kembali ke sekte ular surgawi. Meski belum berhasil mencuri kekuatan mata kelopak ular dari Qinlin, kekuatan Mo-Cheng setelah menyerap jiwa gadis tersebut sudah setara dengan seekor monster level 5, yang berarti dia memiliki kemampuan baku hantam seperti seorang Do Huang. Saat ini yang ada di mata Mo-Cheng hanyalah Qinlin, gadis itu adalah bahan terakhir yang dia butuhkan untuk mendapatkan kekuatan setara Do Huang bintang 9. Xiaoyan akhirnya setuju untuk membuat keputusan menyerahkan Qinlin kepada Luman dan menjaga mereka dari kejaran Mo-Cheng. 带秦林离开，让他恢复健康。 多谢二位。这怪物就让我们来解决。 Akankah mantan Do Huang pengendali es yang kekuatannya belum kembali utuh dan seorang pemuda dengan kekuatan pinjaman mampu mengalahkan seorang pimpinan salah satu keluarga besar yang berubah menjadi monster? 烧毁一切吧！ Mo-Cheng yang berhasil kabur dari cegatan Xiaoyan dan Hai Bodong segera terbang menyusul Luman. Kecepatannya meningkat begitu cepat hingga berhasil mengikuti setiap gerakan wanita tersebut. Xiaoyan meminta Hai Bodong untuk menahan gerakan Mo-Cheng selama beberapa saat. Dia memiliki sebuah rencana gila dengan resiko yang tidak masuk akal yang ingin ia lakukan. Pemuda itu berniat menggabungkan dua inti api untuk menciptakan sebuah teknik baru. 那要是两种的， Sebuah inti api saja bisa membuat seorang Ratu Medusa sampai meregang nyawa. Panas dari dua inti api pasti tidak mungkin bisa ditahan oleh seorang dosis seperti Xiaoyan. Yolo sedari awal sudah meminta muridnya itu untuk berhenti. Namun pada akhirnya dia pun setuju untuk membantu pemuda tersebut. 稳定下来。这是两种异火融合而成的种子。 Teratai putih yang baru saja diciptakan Xiaoyan itu diberi nama teratai kemarahan Buddha, mengandung kekuatan besar yang mampu membakar habis apapun yang berani menghadapinya. Xiaoyan sudah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dalam pertarungan kali ini, namun kondisi yang sama juga terjadi kepada Yolo. Pikiran Xiaoyan terbang menuju di balik alam bawah sadarnya, memperlihatkan pertemuannya dengan Yolo di bawah sebuah pohon rindang. Xiaoyan terlihat begitu senang dengan api teratai kemarahan Buddha yang baru saja dia ciptakan. Hanya saja demi menyelamatkan nyawa muridnya itu, Yolo terpaksa memberikan banyak kekuatan roh kepada Xiaoyan. Sudah berkali-kali hingga puncaknya pada hari itu, membuat sosok Yolo terpaksa lenyap dan tertidur di dalam cincin jiwa. 高兴有你这位弟子。傻小子，以后老师不能再继续保护你。 是我强行使用了佛怒火脸。